Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Oke, kali ini kita akan membahas lagi di konten utara. Kadang kita perlu membahas suatu hal yang dingin gitu ya. Oke, kali ini adalah lanjutan dari video kemarin gitu ya, dimana kita membahas setiap 10 tahun sekali itu terjadi isu kiamat atau berita-berita kiamat. Oke, di sini itu adalah untuk membahas fungsi dari kiamat. Apa sih fungsinya kiamat itu? Apa sih fungsinya kiamat itu gitu. Oke, kita akan menjabarkan itu. Kiamat itu terbagi menjadi dua gitu ya. Kiamat kecil dan kiamat besar gitu ya. Kiamat kecil ini adalah diantaranya itu adalah kematian gitu ya, atau bencana alam itu. Kiamat kubro ini adalah suatu peristiwa di mana semuanya ledakan dahsyat gitu ya. Bahkan bumi hancur, planet-planet hancur, galaksi hancur, semuanya hancur gitu ya. Hancur lebur gitu ya. Itu dinamakan kiamat kubro gitu ya. Kiamat besar gitu. Oke, tapi di sini saya akan membahas kiamat kubro gitu ya. Karena banyak orang-orang itu membicarakan kiamat kubro gitu atau kiamat besar gitu ya. Ini tanda-tanda kiamat, pasti akan kiamat. Karena tanda-tandanya sudah muncul ke permukaan bumi ini. Akan terjadi kiamat. Oke. Untuk apa sih berita-berita tersebut gitu kan? Berita-berita tersebut itu ya tujuannya mengingatkan gitu. Oke, itu adalah alasan klasik gitu ya, mengingatkan itu alasan klasik gitu. Fungsi sebenarnya itu adalah untuk melestarikan alam gitu ya. Yang video kemarin juga saya membahas itu, melestarikan alam, melestarikan sistem, melestarikan apa, keberlangsungan manusia itu bereproduksi gitu ya. Karena tanda-tandanya itu ya biasanya itu ya karena munculnya orang-orang yang enggan bereproduksi gitu ya, atau LGBT gitu dikatakan gitu ya. Karena hal tersebut itu apa ya, banyak orang-orang yang child free gitu ya, yang tidak mau memiliki anak gitu ya, menikah tapi tidak mau memiliki anak. Ini bukan mandul ya. Kalau mandul itu emang tidak memiliki anak, emang tidak bisa memiliki anak, tapi ini itu adalah orang yang sudah menikah tapi tidak mau memiliki anak, maka dia itu menggugurkan kandungannya gitu ya. Ini adalah orang-orang yang child free gitu ya, yang tidak mau memiliki anak gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari kemunduran umat manusia sebenarnya ya. Mungkin iya, saya tahu populasi manusia ini banyak gitu ya, tapi tidak sebanyak yang dipikirkan juga gitu ya. Ya ujung-ujungnya itu ya keberlangsungan gitu, generasi gitu. Setiap suku bangsa atau setiap negeri itu ya harus ada yang namanya angka kelahiran gitu ya, angka kelahiran yang harus masif gitu ya, harus stabil gitu ya. Jangan tiba-tiba menurun dan akhirnya banyak orang-orang LGBT gitu ya, dan akhirnya kiamat terjadi juga ya. Kiamat dimana manusia mulai tidak mau bereproduksi gitu ya. Kiamat ujung-ujungnya itu ya, fungsi dari kiamat itu yang mengingatkan ya, fungsinya itu melestarikan gitu agar manusia itu bereproduksi gitu ya. Dan berikutnya itu melestarikan sistem gitu ya. Sistem di sini itu adalah mungkin sistem yang banyak sekali gitu ya, mungkin sistem politik, sistem perdagangan, sistem pertanian, dan selanjutnya itu melestarikan sistem atau budaya juga, atau keagamaan juga gitu ya, salah satunya juga gitu. Maka harus ada gitu yang melestarikan sistem gitu ya. Maka disitulah fungsi dari kiamat itu gitu ya. Berita-berita kiamat itu untuk menakut-nakuti agar manusia itu generasi berikutnya itu melestarikan sistem gitu. Karena jika tidak ada orang yang melestarikan sistem, maka kacau gitu ya, kacau balau, maka akan terjadi peperangan, akan terjadi seperti zaman purba gitu, saling menghancurkan gitu, dan akhirnya manusia punah gitu kan. Bukan cuma manusia saja, tapi ekosistemnya juga tidak ada gitu, seperti halnya mungkin hutan-hutan atau mungkin satwa-satwa gitu, binatang-binatang, maka tidak ada gitu. Dan melestarikan alam ini ya
sama saja gitu ya. Ketika tidak ada orang yang tidak mau bertani gitu ya, atau mungkin yang melestarikan hewan-hewan itu, melestarikan lingkungan karena sering buang sampah sembarangan gitu, ya itu harus dijaga gitu ya. Karena kalau tidak dijaga nanti akan ada bencana gitu ya, yang ujung-ujungnya kiamat juga sih ya. Meskipun emang bukan kiamat besar gitu ya, tapi itu bisa menimbulkan kiamat kecil juga yang dapat merugikan diri sendiri juga gitu ya. Bukan hanya orang lain saja yang dirugikan, atau mungkin bukan hanya pabrik-pabrik atau mungkin lingkungan sekitar, tidak, tapi diri sendiri juga. Ujung-ujungnya kiamat, berita-berita kiamat itu ada manfaatnya gitu, ada fungsinya gitu, melestarikan alam, mempertahankan sistem ke generasi berikutnya, mewarisi sistem ke generasi berikutnya gitu ya. Dan tentu saja agar dikontrol dengan baik gitu ya. Ya ujung-ujungnya sih ya ada manfaatnya berita-berita kiamat gitu ya. Jadi ya, kita harus mempertahankan semua ini gitu ya. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak mau melestarikan sehingga dunia ini ya bisa punah juga ya, yang seperti dikatakan tanda-tanda itu gitu ya. Maka dari itu kita harus melestarikan gitu ya. Dan berita-berita kiamat itu ya tetap harus ada gitu ya. Bahkan 10 tahun, bahkan tiap tahun harus ada berita kiamat pun juga tidak masalah sih. Tapi ya itu bisa menimbulkan kegoncangan jiwa juga sih kalau manusia itu sering-sering ditakut-takuti gitu ya, malah jadi pemalas gitu ya kalau sering-sering ditakuti. Maka dari itu ya mungkin agendanya itu 10 tahun sekali biasanya ada isu-isu kiamat gitu ya. Oh ya, melestarikan mesin juga ya. Coba bayangkan jika orang itu tidak mau melestarikan mesin gitu ya, teknologi-teknologi gitu ya. Misalnya contoh kecilnya itu ketika motor kita rusak gitu ya, lalu tiba-tiba di sebuah daerah itu tidak ada yang bengkel gitu, tidak ada yang buka bengkel gitu ya, karena orangnya itu bodoh semua gitu ya, karena orangnya itu tidak mau apa sih teknologi, padahal keberlangsungan teknologi itu penting gitu ya. Bukan hanya bengkel saja, mesin-mesin di pabrik, bahkan PLN juga gitu, listrik gitu, atau mungkin apa teknologi handphone, gadget, apa semuanya itu teknologi itu perlu dilestarikan sistemnya gitu ya. Makanya ada isu-isu kiamat gitu ya, untuk agar manusia itu melestarikan sistem teknologi gitu ya. Teknologi harus bisa memperbaiki generasi berikutnya gitu ya, terutama gitu ya. Itu adalah fungsi, dan kita itu tidak boleh ya yang bilang apa sih teknologi itu tidak boleh, teknologi itu tidak boleh sih. Hey, teknologi itu penting gitu ya untuk memperbaiki. Nuklir saja itu harus ada yang bisa melestarikannya juga gitu ya, nuklir gitu ya. Kalau contoh besarnya gitu, bahasa ngawurnya itu nuklir gitu. Coba bayangkan jika tidak ada manusia yang mau membuat nuklir lagi gitu ya. Ya nanti gimana gitu ya. Maka dari itu orang yang membuat mesin itu pun juga harus dilestarikan itu. Fungsi dari kiamat itu ya untuk menakut-nakuti agar orang tersebut melestarikan alam, melestarikan mesin, melestarikan sistem, melestarikan bereproduksi gitu ya, melestarikan banyak hal gitu. Ujung-ujungnya sih ya melestarikan seperti itu gitu, melestarikan gitu. Dan jika tidak ada yang mau melestarikan ya mungkin bakal beneran terjadi kiamat gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi selebihnya kalau pemahaman atau opini saya ini tidak berkenan, atau mungkin ya Allah apa sih bacot doang kiamat gitu, ya silakan cari fungsi lain gitu ya. Tapi menurut saya fungsi dari berita kiamat itu ada manfaatnya gitu ya, untuk melestarikan gitu ya.